بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أولا أحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره عز وجل على أن يسر هذا اللقاء المبارك بزيارة إخواننا في هذا المعهد الطيب من مشايخ وأساتذة وطلاب علم، فإنها نعمة عظيمة أن يمن الله سبحانه وتعالى على عباده الصالحين من أهل السنة والجماعة في هذا الزمان بالتزاور، فنسأله عز وجل أن يبارك لنا في هذه الزيارات وأن يكثر منها. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: الأخلاء بعضهم لبعض عدو بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. Saya kira sudah banyak di sini yang belajar bahasa Arab. Ya. Jadi bahasa Arab aja ya. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini berfirman: al-akhilla ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Yang maknanya al-akhilla teman-teman, ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Yang berteman di dunia ini akan nanti di hari kiamat akan menjadi musuh, kecuali orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala sebutkan al-akhilla, yang mufradnya satunya khalil, dan kita sudah belajar khalil itu tingkatan yang paling tinggi dari tingkatan mahabbah. Ada 10 tingkatan, yang paling tinggi namanya al-khullah, al-khalil. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat ini para khalil, yang teman yang sudah betul-betul menjadi khalil, dia mencintai temannya dengan sebetul-betulnya, hari kiamat akan menjadi musuh. Yang berteman karena dunia akan nanti di hari kiamat akan menjadi musuh dari kaum kafirin, dari kaum ahli bid'ah, ataupun karena dunia. Nanti di hari kiamat akan lepas diri dari temannya, kecuali orang yang bertakwa.
Fanasalullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alna min ahli taqwa. Kita berminta tolong dari Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang yang bertakwa. Tahabbabna fillahi azza wa jal wa ta'alafna fihi subhanahu wa ta'ala. Wa yaqulu azza wa jal fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Yang maknanya orang yang sudah masuk ke neraka, mereka berkata, kita tidak dapat orang yang memberikan syafaat kepada kita. Begitu pula kata mereka, kita tidak punya teman yang dekat. Karena teman yang dekat, yang mukmin, yang salih, yang bertakwa, nanti di hari kiamat akan mencari kamu. Ketika sebagaimana fi hadis Abi Sa'id Al-Khudri fi Sahihain, yang maknanya ketika kaum muslimin, kaum mukminin sudah lewat di jembatan yang diantara neraka dan surga, dan mereka sudah masuk ke surga, mereka bertanya, ya Allah, dulu ada kita kenal beberapa orang kita kenal di dunia yang mereka bersama kita salat, yang mereka bersama kita puasa, yang mereka bersama kita beramal, amal saleh. Mana sekarang kita tidak lihat mereka? Maka Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal, Allah mengatakan kepada mereka yang kaum mukminin, coba kalian lihat neraka. Keluarkan dari neraka itu orang yang memiliki iman walaupun sekecil darah. Jadi mereka akan berikan syafaat, akan mengeluarkan biidznillah subhanahu wa ta'ala temannya dari neraka. Fanasalullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alna min ibadihi al-muttaqin as-salihin alladhina yashfa'u ba'dhum li ba'd. Adapun inwan judul yang sudah disebarkan, Sabilul Muttaqin atau Salihin wa Sabilul Mujrimin, dasarnya judul ini saya ambil dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, kadzalika nufassilul ayat, fi qouli subhanahu wa ta'ala, wa kadzalika nufassilul ayat wa tastabina sabilul mujrimin, wa kadzalika nufassilul ayat wa tastabina sabilul mujrimin, yang maknanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kadzalik, demikianlah atau begitulah kita jelaskan, kita terangkan ayat-ayat Al-Quran agar bisa kita mengetahui jalan orang yang sesat. Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan ayat-ayat Al-Quran atau jalan-jalan orang yang salah, orang yang sesat, baik dari kaum kafirin ataupun dari seluruh firqah. Qala ta'ala wa tastabina sabilal mujrimin, agar jelas bagi kalian jalannya kaum mujrimin. Maknanya umum mujrimin, kaum yang salah, yang sesat, baik yang kafir ataupun dari firqah-firqah seluruhnya. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengatakan juga wasabilul mu'minin. Kita terangkan ayatnya kami agar jelas bagi kalian jalannya kaum mujrimin. Tapi tidak mengatakan juga dan sabilnya kaum mukminin. Itu maknanya kata ulama rahimahumullah ta'ala, jika jelas bagi kalian jalannya kaum mujrimin dengan rinci, akan mudah bagi kalian biidznillah subhanahu wa ta'ala mengetahui jalannya kaum
mukminin, mengetahui jalannya kaum mujrimin, ciri-cirinya kaum kafirin, begitu juga ciri-cirinya kaum mubtadi'in dan ahlu ma'siyah, insyaallah akan jelas bagi kita biidznillah subhanahu wa ta'ala jalannya kaum mukminin. Yaqul al-imam At-Tabai rahimahullah ta'ala lita'rifaha, dijelaskan, yaqul Al-Qurtubi rahimahullah, Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan bagi kita jalannya kaum mujrimin agar kita bisa mengetahuinya. Wa qala rahimahullah, kadzalika nufassilu laka a'lamana wa adillatana fi kulli haqqin yunkiruhu ahlul batil min sa'iri ahli al-milali wa ghairihim. Yaqul rahimahullah, begitu kita jelaskan kepada kalian, ini makna tafsirnya, begitu kita jelaskan kepada kalian ciri-cirinya dan dalil-dalilnya hak, yang mana hak itu yang diingkari oleh kaum al-batil, kita jelaskan kepada kalian dengan rinci seluruh dalil, seluruh hujjah yang kita butuhkan agar kita bisa membedakan kita bisa bedakan jalannya kaum mujrimin. Dan begitu juga tafsirnya al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, yang maknanya kata beliau rahimahullah, Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan jalannya kaum mujrimin agar kita betul-betul bisa mengetahui dengan yakin yang mana jalannya kaum mukminin. Kata beliau rahimahullah wa ta'ala, itu pun bukan khas bagi kaum musyrikin, itu untuk seluruh firqah, seluruh kaum yang sesat. Allah subhanahu wa ta'ala telah jelaskan bagi kita kaum mukminin. Begitu jelas Allah subhanahu wa ta'ala, begitu jelas agamanya kita, bihamdillah azza wa jal, jelas menjelaskan kepada kita adab-adab makan, adab tidur, adab masuk kamar mandi, keluar mandi. Banyak adab yang dijelaskan di agama kita. Apalagi yang terkait dengan siratullahil mustaqim, apalagi yang terkait dengan sabil al-mujrimin. Maka mestinya bagi kita kaum muslimin, kita belajar dengan rinci apa saja jalannya atau alamatnya atau tandanya kaum mujrimin. Di dalam ayat ini kita bisa ambil faedah, ya akhwah. Faedah yang pertama yaitu apa yang kita butuhkan untuk mengetahui jalannya kaum mukminin dan begitu juga jalannya kaum mujrimin, itu sudah telah Allah jelaskan subhanahu wa ta'ala dalam Quran dan Sunnah. Maka wajib bagi kita belajar dengan sungguh-sungguh, mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita bisa mengetahui jalannya kaum mujrimin, kaum ahlul bid'ah, kaum ahlul dalal. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala di kitab Al-Fawaid, beliau mengatakan bahwa manusia terbagi 4 yang terkait dengan mengetahui jalannya kaum mukminin atau kaum mujrimin. Terbagi 4. Kita lihat diri sendiri, kita masuk di bagian yang mana? Beliau sebutkan rahimahullah wa ta'ala, yang pertama, man arafa sabilal mujrimin wa sabilal mu'minin ala tafsili ilman wa amalah. Yang pertama, yang mengetahui jalannya kaum mukminin dan jalannya kaum mujrimin dengan rinci. Mereka mempelajarinya
belajar tandanya kaum mujrimin, ciri-cirinya kaum mujrimin, dan ciri-cirinya kaum mukminin. Dengan rinci kata beliau rahimahullah ta'ala. Apa cirinya kaum ahli tauhid? Dan apa juga cirinya kaum ahli syirik? Dan begitu juga cirinya ahli sunnah wal jamaah dengan rinci. Dan cirinya ahli bid'ah wal dalal bijami'i asnafihim. Ahli bid'ah wal dalal, baik yang syiah, yang sufiyah, ahlul kalam, al-hizbiyah bi asnafihim, as-sururiyah, hizbiyah yang zahirah, yang jelas, ataupun hizbiyah yang sembunyi, yang tidak jelas. Mestinya kita ahli sunnah wal jamaah mempelajarinya, manhaj ahli sunnah wal jamaah, cirinya ahli sunnah wal jamaah dengan rinci. Jangan sampai hanya kita mengikuti saja gurunya kita, tapi kita sama sekali tidak tahu apa saja cirinya ahlul bid'ah, apa saja cirinya hizbiyah. Dan jika kita jahil dengan masalah ini, wallahu musta'an, bisa jadi kita jatuh dalam hizbiyah tanpa sadar. Jadi ini yang pertama rahimahullah ta'ala disebutkan, ilman wa amalan, dengan mempelajarinya dan mereka mengikuti jalannya kaum mukminin dan menjauhkan diri dari jalannya kaum mujrimin. Jika kita ya ikhwan mempelajarinya dengan yakin, mengetahuinya dengan yakin, maka ini biidznillah subhanahu wa ta'ala akan menjadi sebab besar kita kokoh di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala, kokoh di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sunnah sampai kita meninggal. Tetapi jika kita tidak mempelajarinya dengan yakin, tidak mengetahuinya dengan rinci, maka dikhawatirkan jika ada fitnah walaupun sedikit, kita bisa goyang wal'iyadzubillah. Dan kita sudah punya pengalaman. Kita dengar ada beberapa teman yang sebelumnya bersama kita dalam sunnah, dalam manhaj as-salafus salih yang betul, tetapi karena ada fitnah sedikit, maka mereka goyang, maka mereka wallahu musta'an menjauh dari sunnah yang benar. Asallallahu al-afwa wal-afiyah. Ini yang pertama yang beliau sebutkan. Yang kedua, man amiyat anhum sabilan kama qala rahimahullah. Yang kedua, orang yang sama sekali tidak tahu cirinya kaum mukminin dan cirinya kaum mujrimin. Sama sekali tidak tahu. Tidak tahu cirinya ahli tauhid dan cirinya ahli syirik, cirinya bid'ah dan ahlul bid'ah, dan cirinya sunnah ahli sunnah. Ini orang yang gelap, tidak tahu sama sekali. Maka ini orang, kata beliau rahimahullah wa ta'ala, laha aslak. Mereka ini pasti mereka akan mengikuti jalannya kaum mujrimin yang tidak mengetahui al-haq, maka dia akan mengikuti al-batil. Nasallallahu al-afwa wal-afiyah. Nasallallahu as-salama fid dunya wal akhirah. Yang ketiga, man arafa sabil al-mu'minin 'ala at-tafsil wa arafa sabil al-mujrimin 'ala al-ijmal. Yang kedua, kata beliau rahimahullah, yang ketiga, yang mengetahui sabilnya kaum mukminin dengan rinci, tetapi
Dianya tidak tahu sabilnya mujrimin dengan rinci, hanya dengan umum saja. Dia tidak tahu sabilnya kaum mujrimin. Hanya kata beliau rahimahullah ta'ala, hanya dia mengetahui apa yang berlawan dengan sabilnya mukminin, berarti itu sabilnya mujrimin. Dia belajar sabilnya mukminin, sabilnya ahli sunnah wal jamaah. Apa itu tauhid? Apa itu sunnah? Dia belajar. Dan dia mengatakan selain ini adalah sabil mujrimin. Ini tingkatannya jelas di bawah dari yang pertama. Karena bisa jadi yang ketiga ini, bisa jadi dia mengikuti sabil al-mujrimin dan dia menganggap itu sabil al-mu'minin. Makanya jelas di hadisnya Hudzaifah, كان الناس يسألون النبي عليه السلام عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. Beliaunya Hudzaifah, kata beliau, waktu itu manusia sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang al-khair, kebaikan. Tetapi saya, kata beliau, saya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang asyar, kejelekan. Kenapa? Saya khawatir jatuh ke dalam asyar. Araftul khaira min asyarri hatta la aqa fihi. Ini sabil atau bagian yang ketiga. Jika tidak mengetahui sabilul mukminin, tidak mengetahui sabilul mujrimin dengan rinci, maka tetap orang ini dia khawatirkan akan mengikuti sabilul mujrimin. كما قال عمر في الأثر المشهور عنه إنما تنقض عروة الإسلام عروة من أشاء في الإسلام ولا في الجاهلية. Ini yang bahaya. Orang bisa tinggalkan agama Islam sedikit demi sedikit. Itu orang yang tidak mengetahui jahiliyah. Apa jahiliyah dia tidak tahu. Walaupun dia di atas Islam dan sunnah, tetapi tidak tahu yang mana itu salah, yang mana itu syirik, yang mana itu bid'ah. Maka mungkin dengan niatnya baik dia akan melakukan syirik, melakukan bid'ah tanpa sadar. Bahkan zakar Ibnu Qayyim rahimahullah taala fil Ighatsah bahwa dasarnya asyirik itu disebabkan husnul niyyah. Kita bayangkan, dasarnya asyirik. Syirik terjadi, kata beliau rahimahullah ta'ala, sebabnya husnul niyyah, niatnya yang baik dari kaum musyrikin. Karena mereka mengatakan kita ini orang yang ahli maksiyah, tidak pantas kita langsung berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan langsung. Kita harus cari orang yang soleh, yang baik, jadikan perantara. Niatnya baik, tetapi jelas-jelas melakukan syirik billah subhanahu wa ta'ala. Dan begitu juga dasarnya bid'ah ya ikhwah. Wa kam min baghil lil khairi la yudrikuh, kama qala Ibnu Mas'ud. Ketika Ibnu Mas'ud melihat kaum yang di masjid yang mereka bertasbih, bertahlil, berzikir pakai batu, ketika beliau mengingkari mereka ini, jawabannya mereka, kita hanya ingin bukan khair, berbuat khair. Bid'ahnya dasarnya adalah husnul niyyah. Maka ya ikhwah, di sini ambil faedah dari ucapan Ibnu Qayyim rahimallahu taala bahwa sangat penting bagi kita kaum muslimin ahli sunnah wal jamaah belajar cirinya juga ahli bid'ah, biar kita kokoh dengan yakin, tinggalkan bid'ah wa ahlul bid'ah, hizbiyah, sururiyah dengan yakin. Jangan sampai ditanya apa dalilnya kita ahlul bid'ah, ada yang tanyakan di luar, tidak tahu.
Apakah kamu mukallid dengan gurumu? Tidak mukallid. Malah kenapa kamu menjauhkan diri dari kita? Ini dengan belan sedikit demi sedikit dia bisa ikuti bid'ah. As-sabat 'ala ad-din, kita ingin kokoh dalam agama Allah Subhanahu wa taala, kita belajar cirinya ahlul syirik, cirinya ahlul bid'ah. Ini yang ketiga. Yang keempat, kebalik ya, terbalik dengan yang ketiga. Yang keempat, orang yang belajar cirinya al-mujrimin. Mempelajari apa? Sabilul mujrimin. Cirinya mereka, siapa itu ahlul bid'ah, siapa itu musyrik, rinci. Tetapi tidak belajar apa sabilul mu'minin. Apakah ada yang seperti itu? Ada. Ibnul Qayyim sebutkan itu ahlul kalam, ahlul filsafah. Yang mereka ini belajar filsafah, filsafah Yunaniyah dengan rinci, belajar ilmu kalam, belajar firqah-firqah yang sesat. Tetapi mereka paling jahil dengan madhab as-salafus salih, baik yang terkait dengan bab sifat atau yang lain. Maka mereka ini tetap juga jatuh di dalam bid'ah. Ada juga di antara kita yang semangat mempelajari cirinya ahlul bid'ah, tetapi tidak semangat mempelajari cirinya ahlus sunnah wal jamaah. Hanya ingin tahu siapa itu mubtadi', siapa itu dhal, dan ini penting, tetapi tidak tahu dasarnya sunnah apa. Ini 4 bagian yang dari Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Maka yang paling pertama itu yang paling mulia, yang mengetahui sabilul mujrimin dengan rinci, dan mengetahui sabil al-mu'minin dengan rinci. Fi athar Yahya bin Mu'ad Ar-Razi rahimahullah, athar Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, beliau mengatakan rahimahullah wa ta'ala, ini faedah yang sangat bagus, mulia. Yaqul rahimahullah, ikhtilafun nasi kulluhu raji'un ila thalatha usul. Perselisihan manusia itu semua, kata beliau, kembali ketiga dasar. Ini dari beliau rahimahullah wa ta'ala. Perselisihan manusia dari awal sampai sekarang, bisa jadi sampai akhir zaman, itu seluruh perselisihan manusia, kata beliau, kembali ketiga dasar. Qala man saqata anhu waqa'a fi dhiddih, yang maknanya siapa yang tidak mengetahui satu dari dasar itu pasti akan melakukan apa? Lawannya. Dari 3 ini, ya. Yang pertama, kata beliau rahimahullah taala, at-tauhid. Qala wa dhidduhu asy-syirk. Dasar yang pertama yaitu tauhidnya Allah Subhanahu wa taala, dan lawannya adalah asy-syirik, berbuat syirik. Yang kedua, qala as-sunnah wa dhidduha al-bid'ah. Paham ini? Sunnah lawannya sunnah bid'ah. Yang ketiga, kata beliau rahimahullah wa ta'ala, at-ta'ah wa dhidduha al-ma'siyah. Ketaatan lawannya ta'at, al-ma'siyah. Jadi seluruh manusia ini berselisih dengan satu dasarnya ini, kembali ke 3 dasar ini. Ada namanya muwahhid, ada namanya musyrik. Apa sebabnya ini?
jatuh ke dalam syirik billah subhanahu wa ta'ala karena dia tidak mengetahui tauhid. Yang kedua ada namanya ahlus sunnah dan namanya ahlul bid'ah. Kenapa ini orang jadi ahlul bid'ah? Karena dia tidak mengetahui sunnah. Yang ketiga ahlut ta'ah dan lawannya ahlul ma'siyah. Ahlut ta'ah orang yang agamanya baik, yang ahli salat, ibadah, rajin ibadah, jauh dari maksiyah. Lawannya ahlu maksiyah yang jauh dari agama Allah subhanahu wa ta'ala dan berbuat maksiyah. Kita lihat ya ikhwan, 3 dasar ini yang sebenarnya dengan dasar ini sebenarnya butuh penjelasan yang sangat panjang. Yang satu persatu ini ingin seharusnya kita mempelajari dasarnya. Dasarnya tauhid apa? Dasarnya syirik apa? Sabilul mu'minin, sabilnya ahlut tauhid dengan rinci kita butuhkan. Dan jangan sampai ada yang mengatakan saya sudah belajar tauhid. Zakar Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau mengatakan siapa yang mengatakan saya sudah paham tauhid, ketahuilah bahwa dia belum paham tauhid. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul an Ibrahim wajnubni wa baniya an na'bud al-asnam. Jauhkanlah saya wahai Allah subhanahu wa ta'ala dan keturunan saya dari ibadah asnam. Itu yang mengatakan itu siapa? Ibrahim. Ibrahim At-Taimi rahimahullah wa ta'ala mengatakan jika ini ucapan Ibrahim, apalagi kita ini, ya, apalagi kita ini jauh dari imannya Ibrahim alaihi salam. Ibrahim Abul Anbiya, ayahnya para nabi dan rasul. Ibrahim alaihi salam beliau yang menghancurkan asnam. Ibrahim sendiri dia masih takut. Maka beliau berkata wajnubni saya, jauhkan saya dan keturunan saya dari ibadat asnam. Ijnubni ij'alni fi janib wa ibadatul asnam fi janib. Jauhkan saya. Ini masalah syirik ya ikhwan. Begitu juga nifaq. Ibn Abi Mulaika rahimahullah wa ta'ala mengatakan adraktu 30 min ashabi Nabi alaihi salam kulluhum yakhafu ala nafsihi nifaq. Kata beliau saya ketemu, maknanya seperti itu, 30 orang dari sahabat Nabi SAW, mereka semuanya takut nifaq, takut menjadi munafik. Padahal mereka sahabat Nabi SAW. Mungkin di antara kita merasa aman. La ya'manuhu illa munafiq wa la yakhafuhu illa mu'min. Yang merasa aman dengan nifaq itu munafik. Yang takut nifaq itulah mukmin, itu maknanya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ardah bertanya kepada Hudzaifah, sahibi sirri Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, kata Umar bin Khattab, sebutkan nama saya di dalam kaum munafikin? Itu siapa? Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu ardah. Jadi ini yang pertama ya ikhwah, at-tauhid. Mempelajari dasarnya at-tauhid. Dasarnya at-tauhid sangat banyak. Membutuhkan majlis yang khas. Begitu juga lawannya. Karena sabilul mu'minin, sabil al-mujrimin. Butuh juga belajar dasarnya asyirik billah subhanahu wa ta'ala. Apa itu syirik? Apa cirinya asyirik? Apa kaidahnya asyirik? Apa al-dhabit lisyirik? Apa sebabnya syirik? Itu juga sebenarnya kaum muslimin, walaupun kita ini tulabul ilm, masih membutuhkan mempelajari dasar itu. Agar kita bi'idznillah subhanahu wa ta'ala
menjadi muwahhid dengan yakin dan menjauhkan diri dari sabil mujrimin. Dan begitu juga yang kedua as-sunnah, mempelajarinya as-sunnah, cirinya ahlus sunnah wal jamaah. Apa itu sunnah? Apa kaidahnya as-sunnah? Apa cirinya ahlus sunnah wal jamaah? Dan sangat banyak kaidahnya, butuh belajar satu persatu. Begitu juga dasarnya al-bid'ah, alamat ahlul bid'ah. Kita butuh belajar satu persatu agar kita biidznillah subhanahu wa ta'ala mengikuti sunnah dengan yakin dan menjauhkan diri dari bid'ah wa ahlul bid'ah, menjauhkan diri dari sebab-sebab bid'ah agar kita biidznillah subhanahu wa ta'ala aman biidznillah azza wa jal. Yakun sebab, menjadi sebab kita aman, menjauhkan diri dari bid'ah, menjauhkan diri dari orang yang sesat, yang mengikuti cirinya bid'ah walaupun mereka tidak sadar. Ini yang kedua. Dan begitu juga yang ketiga at-ta'ah. Apa itu at-ta'ah? Bi aqsamiha bi anwa'iha. Dan apa itu ma'siyah? Ahkamut ta'ah, hukumnya ta'ah, hukumnya ma'siyah. Al-kabirah, as-saghirah. Karena kadang ada di antara kita, bahkan sampai ada orang yang sudah dikatakan dia syekh, dia masih tidak jelas bagi dia ta'ah dan bid'ah. Bid'ah dan ma'siyah. Yang ma'siyah dia mengatakan bid'ah, yang bid'ah dia mengatakan ma'siyah. Ini ya ikhwan, tiga dasar yang sangat penting dan seluruhnya kita yang hadirin sebenarnya membutuhkan mempelajarinya dengan rinci. Dasarnya tauhid, ahli tauhid. Dasarnya syirik, ahli syirik. Dasarnya bid'ah, ahli bid'ah. Dasarnya sunnah, ahli sunnah. Dan at-ta'ah, ahli ta'ah, awliyaullah. Wal ma'siyah, ahli ma'siyah, awliyaul syaitan. Mungkin sampai sini. Dan sebagaimana saya katakan, ini sebenarnya kalimah, ya. Insyaallah biidznillah subhanahu wa ta'ala istafadna minha, wa as'alullah subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqa man huwa qa'imun fi hadha al-ma'had al-mubarak an yufassila hadhihi الثلاث الأصول بالتفصيل الذي ينتفع به الجميع بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده الصالحين، من عباده الموحدين، من عباده الذين تمسكوا بالكتاب والسنة واستقاموا على دينه عز وجل إلى الممات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك الله وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.